Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bagus, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vinila Setompul dengan NIM 170762363 dari program studi S1 Pendidikan Bisnis kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan mempraktikkan bagaimana penggunaan Power BI dalam studi kasus. Jadi di sini sudah terlihat latar belakang dari studi kasus yang ingin saya aplikasikan. Jadi latar belakang dari studi kasus ini adalah PT Vortex adalah perusahaan swasta baru yang fokus menjual produk berkelanjutan melalui divisi retail antar pelanggan, C2C ataupun B2B. Selama tahun 2025, ribuan transaksi produk motor listrik impor mereka terjadi dengan ditopang oleh tim sales melalui dua tipe produk, yaitu ada electric motorcycle dan premium electric motorcycle. Tapi sayangnya, di akhir 2025 terjadi isu akibat resign mendadak beberapa staff reporting. Jadi sistem penyimpan dashboard yang tidak terdokumentasi yang menyebabkan hilangnya file Power BI yang berisi beberapa template report perusahaan. Oke. Jadi situasi saya di sini adalah mahasiswa magang yang mulai bergabung di PT Vortex pada tahun minggu pertama Januari 2026. Di sini saya diminta untuk membuat ulang dashboard sederhana sebagai laporan awal. Jadi arahan dari manajer penjualan yaitu Ibu Desi adalah eh, beliau ingin melihat informasi dasar penjualan sepanjang tahun 2025 di PT Vortex ini. Informasi dasarnya yang pertama itu ada jumlah total unit motor listrik yang terjual. Kemudian yang kedua ada produk mana yang paling laku, apakah yang premium atau bukan. Kemudian juga eh, apa customer terbanyak kita itu berasal dari kota mana. Kemudian metode atau cara pembayaran apa yang paling sering dipakai oleh user. Kemudian manajer penjualan juga meminta untuk dibuatkan grafik performa penjualan motor untuk setiap staff di sepanjang tahun kemarin. Dan satu lagi itu manajer penjualan meminta minta dibuatkan eh, supaya bagaimana pada periode 1 Januari sampai 31 Januari 2025 ini eh, beliau dapat melihat penjualan siapa yang lebih tinggi. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membuka aplikasi Power BI. Selanjutnya kita akan klik blank report. Selanjutnya kita akan klik get data. Kita pilih folder. Jadi eh, data yang data dari PT Vortex ini sudah saya simpan dalam satu folder dengan kita pilih foldernya, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik Combine and Transform Data. Kita klik OK. Ya, selanjutnya kita akan lihat di sini hasil data telah keluar. Di sini ada order ID, ada produk name, ada nama-nama salesnya, ada berapa quantity yang terjual, juga ada customer location, ada apa payment yang digunakan oleh customer. Selanjutnya di sini akan kita close dan apply. Kita tunggu sebentar.
Oke, di sini sudah muncul dari data yang sudah kita upload tadi dari folder. Kita buka saja di sini sudah terdaftar data-datanya. Yes. Kita langsung saja ke arahan yang arahan yang diberikan dari manajer penjualan. Yang pertama di sini adalah manajer ingin melihat berapa jumlah total unit motor listrik yang terjual dari periode sepanjang tahun 2025 ini. Jadi di sini kita akan pilih matrix untuk menampilkan tabel. Kemudian di sini akan kita masukkan quantity di values. Kemudian di sini ada product name. Oke. Kemudian kita akan masukkan juga customer location untuk melihat total detail dan juga payment method. Ya, di sini sudah terlihat tabel total dari seluruh penjualan. Jadi electric motorcycle itu terjual 1.311 dan premium electric motorcycle itu terjual 1.113. Jadi em, produk terbanyak yang terjual itu ada di electric motorcycle dengan total 1.311 dan eh, total dari kedua produk yang terjual ini ada sebanyak 2.424. Di sini juga kita bisa melihat dari masing-masing produk apa metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh user. Oke, di sini kita bisa lihat cash itu lebih banyak digunakan oleh user dalam melakukan pembayaran. Oke, selanjutnya sesuai perintah kita akan manajer penjualan itu meminta untuk diperlihatkan produk mana yang paling laku, apakah yang premium atau bukan. Oke. Untuk mempermudah kita akan bisa menggunakan grafik. eh, oke. Mungkin kita akan bisa gunakan column chart. Sini akan kita tampilkan quantity order dan juga produk name. Sini sudah terlihat grafiknya, tapi untuk supaya lebih mudah, kita akan tampilkan data labels. Sini. Oke, di sini sudah terlihat berapa total dari masing-masing produk yang terjual. Selanjutnya di sini diminta untuk memperlihatkan customer terbanyak itu berasal dari kota mana. Di sini juga saya akan menggunakan grafik. Grafik yang akan saya gunakan di sini adalah bar chart, yaitu kita akan taruh quantity order, kemudian kita akan pilih customer location. Oke, di sini sudah muncul hasilnya, tapi untuk lebih mempermudah melihat berapa totalnya, kita akan tampilkan data labelsnya. Oke, di sini sudah terlihat berapa total penjualan dari masing-masing lokasi. Jadi di sini yang paling banyak itu ada di kota Jakarta sebanyak 795. Selanjutnya, manajer di sini eh, ingin kita ingin dilihatkan metode atau cara pembayaran apa yang paling sering dipakai oleh user. Oke, dengan metode pembayaran ini mungkin kita supaya lebih mudah kita akan bisa gunakan dengan pie chart. Oke.
Saja kita akan masukkan payment methodenya, payment method, dan juga quantity order. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya dengan pie chart. Jadi di sini kita bisa lihat berapa berapa persen, berapa total persen yang berapa persen total penggunaan metode pembayaran yang paling banyak. Jadi yang paling banyak. Jadi payment method yang paling banyak digunakan di sini itu ada cash sebanyak 41,42%. Sebelumnya mohon maaf jika ada tampilan yang tiba-tiba muncul. Selanjutnya, di sini diminta untuk menampilkan grafik performa penjualan untuk setiap staf sepanjang tahun kemarin. Kayak di sini, mungkin saya akan menggunakan card. Oke nih, kita pindahkan saja ke atas. Perluas. Nah, untuk setiap staff sepanjang tahun kemarin. Berarti di sini akan kita masukkan sales name, kemudian quantity order. Oke, kita perbesar. Tetapi untuk supaya eh, lebih enak dipandang, kita akan ubah dulu layoutnya. Jadi di sini arrangementnya kita akan pilih grid. Oke. Kemudian kolom show-nya di sini akan kita ubah menjadi satu. Oke, di sini sudah terlihat total penjualan dari masing-masing sales. Jadi seperti yang kita lihat di sini, yang paling banyak itu ada di Jason Matthews. Dia telah menjual sebanyak 208 produk. Oke. Selanjutnya di sini itu diminta untuk supaya manajer dapat melihat dari periode tertentu ini penjualan siapa yang lebih tinggi. Berarti di sini akan kita gunakan slicer. Slicer. Kemudian kita pilih order date. Kemudian kita ubah. Misalkan di sini kita bisa ubah dari periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari. Contohnya, ya ini, ini 2025. Oke, eh, kemudian setelah kita ubah dari periode dari order date ini, dari tabel slicer ini, nantinya table card ini akan juga berubah menyesuaikan dari table slicer. Jadi, contohnya tadi Jason Matthews, dari periode 1 Januari sampai 31 Januari, dia telah menjual produk dengan total 13 produk. Oke, mungkin untuk praktik penggunaan Power BI dalam studi kasus PT Vortex ini sudah selesai. Untuk hasilnya kurang lebihnya atau ada kesalahannya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.